Situs militer Amerika Serikat JANS melaporkan Rusia mengincar pangkalan angkatan udara Manuhua di Biak Numfor, Provinsi Papua, Indonesia. Rusia dilaporkan telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat pembom Angkatan Udara Rusia di Biak, Papua. Hal ini disampaikan oleh media pertahanan JANS, Senin, 14 April 2025. Dalam laporan itu, sumber dari pemerintah Indonesia menyebut permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Jafri Jamshoedin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di pangkalan Angkatan Udara Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo Biak. Dalam permintaan tersebut, tidak disebutkan secara rinci mengenai jumlah rangkap pesawat atau jenis pesawat yang akan ditempatkan Angkatan Udara Rusia di Biak Numfor. Namun, JANS memahami selama beberapa tahun terakhir, VKS telah mengajukan beberapa permintaan ad hoc untuk mendaratkan pesawat pembom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut Il-96 di pangkalan udara yang sama. Papua terletak sekitar 1.200 km di utara kota Darwin, Australia, tempat pasukan rotasi Korps Marinir Amerika Serikat bermarkas selama 6 bulan dalam setahun. Pangkalan udara Australia di wilayah itu pun sedang ditingkatkan untuk menampung pesawat pengebom AIS yang berkunjung. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya telah bertanya kepada Indonesia tentang laporan JANS karena isu tersebut mendominasi kampanye pemilihan umum Australia pada hari Selasa. Pasalnya, pemimpin oposisi Peter Dutton telah mengangkat laporan itu dan menegaskan bahwa hal ini mengkhawatirkan. Rusia, negara adidaya yang selama ini aktif dalam mempertahankan pengaruhnya di berbagai kawasan dunia, dikabarkan sedang mengincar salah satu pangkalan udara milik Indonesia di Papua untuk dijadikan lokasi penempatan pesawat pembom strategis Tupolev Tu-95 atau yang dijuluki Bear oleh NATO. Jika rencana ini benar-benar diwujudkan, maka Asia Pasifik akan segera memasuki babak baru dalam konstelasi kekuatan militer global, di mana Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai negara non-blok, akan berada di garis depan peta strategi militer Rusia. Tupolev Tu-95 bukanlah pesawat biasa. Ia adalah simbol kekuatan udara strategis Rusia sejak era Perang Dingin. Dengan 4 mesin turboprop berputar baling-baling ganda, pesawat ini mampu terbang hingga lebih dari 15.000 km tanpa henti dan tetap mengusung daya hancur mengerikan dalam bentuk rudal jelajah atau bahkan bom nuklir. Meski dirancang pertama kali pada dekade 1950-an, varian modern Tu-95MS yang dioperasikan saat ini telah dilengkapi dengan teknologi navigasi, avionik, dan sistem peperangan elektronik yang telah diperbarui. Pesawat ini bukan hanya lambang kekuatan, melainkan juga sarana proyeksi kekuatan Rusia ke berbagai penjuru dunia. Mengapa Papua menjadi lokasi yang diincar? Jawabannya ada pada peta. Papua terletak di antara dua kawasan paling strategis di dunia, Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Dari titik ini, pesawat pembom seperti Tu-95 dapat dengan mudah menjangkau pangkalan militer Amerika Serikat di Guam, Hawaii, bahkan ke wilayah daratan Australia dan Selandia Baru. Selain itu, lokasi Papua yang berdekatan dengan wilayah operasi Pakta Militer AUKUS yakni Australia, United Kingdom, United States, menjadikannya sebagai titik strategis yang dapat mengimbangi ekspansi militer blok barat di kawasan Indo-Pasifik. Bukan tanpa alasan jika Rusia mulai melirik kawasan ini. Ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat telah memanas kembali sejak invasi ke Ukraina tahun 2022.
Berbagai sanksi ekonomi, diplomasi, dan blokade akses internasional terhadap Rusia mendorong negara tersebut untuk memperkuat hubungan militer dan ekonominya dengan negara-negara non-barat, termasuk Indonesia. Di sisi lain, pembentukan Pakta AUKUS yang berencana memperkuat kekuatan bawah laut Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.